Bu Deni. Selamat malam Bu Luki. Selamat malam, bagaimana kabar hari ini? Sehat Bu Deni? Alhamdulillah sehat. Bu Luki bagaimana? Alhamdulillah sehat sekali. Bu Deni kelihatannya Alhamdulillah. banyak sekali beban yang ada di pikirannya Bu Deni Enggak. kelihatannya. Betul? Iya Bu Luki sedang galau ini. Kenapa Bu Deni? Kira-kira mungkin Bu Deni bisa cerita sama saya. Kenapa Bu Deni galau hari ini? Iya baik Bu Luki. Terima kasih sebelumnya ya atas waktunya. Tadi saya minta waktu, kita minta ketemu ngobrol-ngobrol. Bu Luki ada waktu, alhamdulillah. Baik, sebenarnya ada sesuatu yang sedang saya pikirkan saat ini terkait dengan posisi saya di sekolah. Iya. Di sekolah itu kondisi sedikit bercerita ya Bu Luki ya. Di sekolah itu Boleh, boleh, posisi boleh Bu Deni. posisi sekolah kami kalau di SD itu saat ini rata-rata sedang dihandle oleh kepala sekolah yang satu kepala sekolah itu menghandle bahkan 2 sampai 3 sekolahan itu saat ini. Dan sekolah saya termasuk dalam satu sekolahan yang terhandle kepala sekolah yang PLT. Jadi tidak setiap hari kepala sekolah itu berdinas di sekolahan, hanya saja beliau menyerahkan segala sesuatunya manajemen sekolah ketika beliau ditinggal itu saya yang mewakili untuk menghandle keadaan manajemen sekolah, manajer sekolah, kondisi di sekolah, walaupun nggak sebanyak di SMP ya. Itu anggotanya di sekolahan kami itu personilnya ada 15 orang. Ini untuk guru dan stafnya ya, untuk siswanya kurang lebih sekitar 220 siswa. Nah, yang menjadi kegalauan saya Bu Luki saat ini itu saya menghandle kelas 6 di sekolah saya. Kemudian dengan jumlah guru dari kelas 1 sampai kelas 6 ditambah dengan guru mapel, Bu Luki pasti juga tahu sendiri yang namanya teman-teman ya Bapak Ibu guru itu dengan karakter yang berbeda-beda. Nggak mungkin bisa disamakan pemikirannya dengan kita, seperti itu ya. Iya. Dan apa ya, kegalauan saya itu katakanlah saya punya ide atau prakarsa sederhana saja. Misalkan sebuah pembiasaan untuk menyambut anak-anak datang di pagi hari, kemudian membiasakan anak-anak sebelum mengkondisikan anak-anak sebelum masuk sekolah, sebelum masuk kelas, supaya itu terhandle oleh Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu guru datang pagi menyambut, kemudian biasakan anak-anak untuk masuk ke kelasnya masing-masing, itu luar biasa sulit sekali. Itu yang saya rasakan saat ini. Sederhana saja itu saja yang ingin saya obrolkan, ingin saya curhatkan sama Bu Luki malam ini. Itu yang menurut saya gimana ya, sesuatu hal yang menjadi beban, menjadi suatu hal yang seperti Bu Luki tadi, sesuatu hal yang mengganjal. Sebenarnya apa yang bisa saya lakukan gitu loh, bisa saya lakukan untuk memprakarsai teman-teman ini agar sepemikiran sama saya gitu loh. Ya, seperti itu loh Bu Luki. Kira-kira dari obrolan kita nanti, kira-kira Bu Deni, yang Bu Deni harapkan itu apa? Tujuan kita hari ini tuh untuk apa? Saya tentunya saya ingin mengungkapkan atau mencurhatkan, setidaknya saya meluapkan apa yang saya rasakan. Saya menjadi lega, saya menjadi ada teman yang bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya, seperti itu ya Bu Luki. Harapannya nanti akan dapat pencerahan, dapat sesuatu hal atau solusi dari masalah atau kondisi yang sedang saya hadapi saat ini, seperti itu Bu Luki. Kalau dapat saya tangkap tadi, sebenarnya yang Bu Deni hadapi adalah kebimbangan Bu Deni ya, kurang mendapatkan tanggapan positif terkait prakarsa yang Bu Deni
rencanakan ke depan. Nah, mungkin kalau saya boleh tahu dari prakarsa yang Ibu sampaikan tadi, seberapa tercapai gitu? Maksudnya dari 1 sampai 10 kira-kira Bu Deni sudah berada di tahap mana gitu yang sudah Bu Deni laksanakan? Kalau ini dari dua segi ya, kalau dari segi prakarsa atau usaha yang saya katakanlah saya prakarsai untuk teman-teman dalam satu program pembiasaan saja, dalam satu program pembiasaan pagi saja, itu usaha saya itu kalau sejauh ini saya rasakan sendiri, nggak tahu kalau penilaian orang ya. Kalau penilaian saya itu sejauh yang saya bisa, sejauh usaha saya itu, kalau dalam skala 1 sampai 10 itu kalau saya bisa bilang itu dalam skala cukup angka 7 lah, angka 7. Namun kalau untuk dari dukungan teman-teman, dari teman-teman sejawat, mohon maaf yang teman-teman yang lain itu dari skala 1 sampai 10 atau dalam kategori dari teman-teman seluruhnya dari satu sekolahan itu yang sudah nampak dukungannya atau nampak antusiasmenya dalam prakarsa ini, dalam pembiasaan ini itu masih dalam rentang 4 sampai 5 lah, seperti itu lebih. Baik. Nah, susah banget ya, masih sangat sekali. Dari yang Bu Deni sampaikan tadi kan sudah membicarakan tentang hambatan-hambatan atau gangguan yang Bu Deni alami. Nah, dari hambatan dan gangguan yang Bu Deni alami, kira-kira kemungkinan dan peluangnya ke depan untuk mencapai keberhasilan itu seperti apa? Mungkin nggak kira-kira prakarsa yang Bu Deni sampaikan tadi tercapai sesuai dengan keinginan Bu Deni? Baik. Kalau melihat dari potensi ya Bu Luki, potensi aslinya sekarang dari segi siswa tidak ada masalah menurut saya. Menurut saya tidak ada masalah karena notabene dukungan wali murid itu sangat besar. Hanya saja fokus untuk yang saya obrolkan malam ini sama Bu Luki itu fokus pada teman sejawat kami ya Bu Luki dalam kondisi dalam tanda kutip warga sekolah seperti itu. Itu notabene tenaga kami itu masih sangat muda-muda. Bahkan saya yang paling tua Bu Luki. Bahkan saya yang paling tua. Kepala sekolah kemudian saya. Jadi katakanlah ya seusia Bu Luki, adik-adik lah saya bilang adik-adik, bisa Bu Luki bayangkan kapasitas mereka, kompetensi mereka kalau diasah pastilah luar biasa. Bayangan saya seperti itu. Dan saya melihat dari satu persatu teman-teman itu memiliki kompetensi masing-masing yang bisa diandalkan. Kalau menurut saya, hanya saja untuk memunculkan kompetensi mereka agar mereka itu sepaham dengan saya, pemikiran dengan saya, mau dibawa kemana sekolahan ini, mau diapakan, daya jual apa bisa digunakan untuk daya saing, bisa kita unggulkan, pembiasaan apa yang nanti baik untuk anak-anak, gitu loh. Kesadaran yang seperti itu loh yang masih sangat sulit saya tumbuhkan dari teman-teman. Itu ya sudah ada ya saya katakan 1-2, skala 1 sampai 10 adalah 4 sampai 5. Tapi kan kita butuh, harapan kita pasti maksimal kan? Ya. Iya. Oke, seperti itu Bu. Seperti itu, baiklah. Kalau dari peluang dan kemungkinan yang Bu Deni sampaikan tadi kan, kemungkinan tercapainya itu sangat tinggi, iya kan? Maksudnya sangat mungkin sekali untuk tercapai gitu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira kekuatan yang Bu Deni miliki itu seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, kalau kekuatan atau aset, tentunya sebenarnya kalau teman-teman itu menurut saya itu apapun teladan atau contoh yang saya berikan kepada teman-teman, prakarsa yang saya berikan sebenarnya diterima Bu Luki. Sebenarnya diterima. Hanya saja kalau menurut saya itu dari internal mereka sendiri aja. Untuk mengawali kegiatan itu katakanlah suatu kapan hari sudah kami terapkan untuk piket pagi menyambut anak-anak di gerbang.
Nah, itu hanya berlaku dalam kurun waktu kurang lebih 1-2 minggu gitu. Ketika nanti saya ngalahi waktu saya ngalahi terus berangkat pagi seperti itu. Ketika suatu saat saya ada dinas luar, ketika saya suatu saat itu, tidak berdinas. Nah, 1-2 hari akhirnya kendor kendor kendor, hilang sudah, seperti itu. Seperti itu. Itu masalahnya ada di mana gitu loh. Saya kadang-kadang apa ya, kadang juga bingung kadang kayak gimana ya caranya mau mau apa ya, apa ya kemampuan kemampuan coaching saya atau pendekatan saya yang kurang, atau seperti apa, seperti itu loh Bu Luki. Baik, kalau saya, eee, yang saya terima lagi Bu Deni barusan sudah menjelaskan tentang strategi yang sudah Bu Deni laksanakan untuk mencapai tujuannya ya tadi dengan ngalahi Mhm. berangkat pagi, meskipun nggak piket, ikut piket gitu kan Bu Iya, Deni. Nah, itu strategi sudah dilaksanakan Bu Deni ya? salah satu Terus strategi kemudian sederhana. iya, terus kemudian solusi yang mungkin bisa Bu Deni tawarkan itu apa kira-kira untuk, eee, mencapai tujuan yang Bu Deni inginkan tadi? Iya, tentu saja kalau, apa, solusi yang seperti Bu Luki tadi ya, yang sudah saya terapkan, yang mmm, sudah saya awalnya untuk pertama mengawali itu Bu Luki, untuk pertama mengawali itu tentunya karena saya punya kepala sekolah, kami punya kepala sekolah, saya libatkan kepala sekolah kami. Kita sharing, ya kemudian kita, ngobrol-ngobrol dalam kemasan rapat dinas lah. Itu yang dihadiri oleh kepala sekolah, bahkan komite waktu itu. Kita sharingkan untuk program program piket pagi, piket untuk, pembiasaan anak-anak, siapa yang, pagi hari ini siapa yang bagian menghandle senam, yang bagian menghandle murojaah, yang bagian menghandle PBB, seperti itu sebenarnya sudah terbagi. Hanya saja ketika, program itu sudah berjalan, tentu ada pasang surut, seperti itu loh. Harapan saya, ya mengikuti alurnya itu mengikuti program itu, sesuai dengan prakarsa prakarsa kami, sesuai dengan, visi perubahan yang kami harapkan. Hanya saja di tengah jalan, di tengah perjalanan, tentu saja melayat-melayat begitu. Kadang terlaksana, banyak enggaknya juga, gitu loh. Begitu Bu Luki. Jadi, apa ya, jangka pendek atau yang bisa kami terapkan, ya mungkin satu mengevaluasi sesering mungkin kayaknya Bu Luki. Mengevaluasi, piket, mengevaluasi apa ya, intinya mengontrol sesering mungkin. Kalau dilepaskan begitu saja, ya loss sudah, gitu loh. Kembali lagi ke semula gitu. Seperti itu Bu Luki kayaknya Baik. solusi yang kemudian untuk berikutnya, kemudian ya mungkin, evaluasi secara berkala sesering mungkin. Setelah itu juga, secara berkala juga mengajak untuk ngobrol, mungkin coaching seperti ini ya Bu Luki ya, coaching dengan beberapa teman tidak dalam, kategori banyak orang, bisa jadi individu atau berdua, bertiga seperti itu. Kan enggak sama, ada juga yang, sudah mendukung penuh, ada juga yang belum, bahkan belum sama sekali, seperti itu. Tetap semangat Bu Deni. Iya, dari solusi yang Bu Deni sampaikan tadi itu kan berupa evaluasi. Nah, itu kan Mhm, setelah proses terlaksana gitu. Nah, mhm. kalau misalnya antisipasi atau yang bisa Bu Deni laksanakan untuk, apa namanya, mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut yang dapat, apa ya, eee, bukan menggagalkan ya, memperlambat tujuan Bu Deni Mengancam. untuk mencapai iya, mengancam itu seperti apa Bu Deni? Kalau ancaman program itu gagal atau tidak terlaksana, pasti ya Bu Ngi, pasti ada. Katakanlah kalau, kita lengah tidak evaluasi atau katakanlah kita, lama tidak ada sharing bersama, itu bisa jadi program itu juga terlepas dan tidak berjalan seperti harapan harapan kita, begitu. Ya, jadi menurut saya itu ancamannya ya, bisa jadi program itu gagal kalau,
kita tidak menjalankan solusi kita atau evaluasi atau mungkin pertemuan secara berkala, pendampingan secara berkala, menurut saya itu pasti lebih tidak peluang tidak berhasilnya pasti ada, begitu. Berikutnya, ini dari hasil rangkuman cerita Bu Deni tadi, menurut Bu Deni, komitmen Bu Deni untuk mencapai tujuan tersebut seperti apa ke depannya? Iya, Agar tujuan tersebut dapat tercapai sesuai dengan keinginan Bu Deni. Secara pribadi ya Bu Lugi, karena ini menurut saya masalah yang saya rasakan secara pribadi saya ya. Kalau Bu Lugi bertanya tentang komitmen, tentunya harapan saya ingin betul-betul mendedikasikan diri saya agar bisa yang bisa saya berikan untuk sekolahan ini, untuk teman-teman, agar semuanya itu bisa menyadari bahwa program ini baik untuk anak-anak, program ini bagus untuk pengembangan sekolah. Harapan saya itu seperti itu. Jadi kalau bertanya komitmen, tentunya saya ingin betul-betul mendampingi dan betul-betul mendedikasikan diri untuk selalu bisa mengevaluasi kinerja teman-teman, selalu berpartisipasi aktif untuk memotivasi teman-teman agar program ini secara berkelanjutan bisa berjalan dengan baik, seperti itu Bu Lugi. Intinya ya melucut diri, nggak bosan-bosan, nggak jenuh-jenuh untuk mendampingi teman-teman yang notabene usianya masih di bawah saya katakan tadi, adik-adik tidak jenuh-jenuh untuk katakanlah baik omongan ini itu pasti ada lah Bu Lugi ya. Tidak semua orang sepemikiran dengan kita, tapi harapan saya lambat laun dengan seiring berjalannya waktu mereka menyadari bahwa kesepakatan bersama atau sesuatu hal yang baik untuk sekolahan itu perlu kita perjuangkan bersama-sama, seperti itu. Baik, saya dari komitmen Bu Deni tadi luar biasa sih, dedikasi Bu Deni untuk sekolah gitu ya. Ya mungkin saya belum sedalam itu rasa memiliki kepada anak-anak, sekolah itu kan itu yang paling penting ya. Rasa memiliki itu yang paling penting. Itu yang perlu ditumbuhkan gitu kan. Terus kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Deni untuk memperkuat komitmen Bu Deni untuk melaksanakan itu juga dan untuk mensukseskan keinginan Bu Deni tadi? Oke, baik Bu Lugi. Yang pertama dan paling utama pasti kepala sekolah, ya kan? Pasti kepala sekolah. Dukungan kepala sekolah ketika saya menyampaikan program ini itu untuk pengembangan sekolah, itu kepala sekolah sudah mendukung, itu sudah sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, tentunya di sekolah kami komitenya juga luar biasa dukungannya. Komite kami sangat mendukung sekali program sekolah, bahkan kalau ada masalah apapun itu beliau dengan sukarela, dengan senang hati mau diajak coaching seperti ini, mau diajak ngobrol-ngobrol tentang pengembangan sekolah atau tentang masalah-masalah di sekolah, itu mau. Jadi menurut saya itu pihak-pihak yang terlibat itu dari dukungan kepala sekolah, dukungan komite itu tentu saja sangat penting. Ditambah lagi juga tidak kalah pentingnya juga dari teman sejawat. Tentunya dari teman-teman yang perlu saya gerakkan tadi, ketika mereka mendukung, ketika mereka berpartisipasi aktif, menyadari ini juga peluang keberhasilannya makin besar. Kalau semakin tidak didukung juga bisa jadi juga tidak berhasil, seperti itu. Baik. Nah, dari hasil pertemuan kita hari ini, kira-kira tindak lanjut yang mungkin bisa Bu Deni laksanakan setelah sesi coaching ini apa kira-kira Bu Deni? Kalau tadi saya sudah bilang ya Bu Lugi, kalau sedikit banyak untuk program ini kan sudah berjalan ya, program pembiasaan untuk katakanlah membagi piket, kemudian juknis apa saja
tupoksi-tupoksi apa saja piket hari ini si A, si B itu sudah terbentuk. Hanya saja dalam pelaksanaannya memang evaluasi berkala yang saya sampaikan tadi memang belum maksimal, memang belum maksimal. Ya terkendala waktu, mungkin terkendala kesibukan. Itu memang evaluasi yang ada di bayangan saya secara berkala kita bisa ngobrol-ngobrol. Siapa yang belum maksimal melaksanakan tugas sambil dalam suasana yang hangat, tidak menghakimi seperti itu ya Bu Luki. Katakanlah, oh si A kemarin nggak piket kenapa ya, seperti itu loh. Ingin saya seperti itu, bisa ngobrol-ngobrol seperti itu. Suatu saat kalau kan nanti akan ada rasa tanggung jawab itu akan muncul. Oh iya, kalau saya sehari saja nggak piket atau sehari saja saya nggak menghandle tugas saya, ternyata Ibu Kepala Sekolah atau dari Bu Deni ternyata menanyakan saya seperti itu ya. Mungkin itu bentuk perhatian ya Bu Luki. Kalau mungkin itu lama tidak dievaluasi, mungkin juga lama-lama juga kembali lagi kebiasaan itu terlupakan gitu. Jadi itu Bu Luki yang mungkin dalam jangka waktu pendek akan segera saya lakukan, itu yang jelas evaluasi sesering mungkin itu tadi. Dan nanti kalau mungkin ada waktu, ada kesempatan, itu saya juga akan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengadakan pembinaan, paling tidak ngobrol santai bersama teman-teman semuanya sebagai evaluasi kegiatan itu secara berkala, atau 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Kelemahannya itu Bu Luki karena kepala sekolah kami PLT, jadi kan nggak setiap event atau program yang kita programkan itu bisa di-ACC beliaunya. Jadi pertemuan keluarga besar sekolah katakanlah seperti itu nggak bisa sesering mungkin kita lakukan gitu loh. Ya seperti itu. Terima kasih Bu Deni sudah mau berbagi dengan saya hari ini. Semoga prakarsa perubahan yang Bu Deni inginkan dapat tercapai sesuai dengan keinginan Bu Deni ke depan. Amin. Tetap semangat Bu Deni. Terima kasih Bu Deni. Sama-sama Bu Luki, terima kasih sudah mau mendengarkan.